Jadi ada pertanyaan dari salah satu netizen di kolom komentar video YouTube gue. Dia menanyakan bagaimana sih caranya kita bisa melihat kedalaman suatu tim, menilai kedalaman suatu tim gitu ya. Terus apa pentingnya kedalaman suatu tim? Nah, video ini khusus buat kamu yang bertanya-tanya soal kedalaman suatu tim dan bagaimana kita bisa menyiapkan kedalaman suatu tim. Tonton video ini selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue si paling football manager, dimana gue akan memberikan video, tips, dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses main game ini. Jadi di video kali ini gue akan memberikan tutorial penjelasan tentang kedalaman suatu tim, squad depth ya gitu. Sebelum ke video, gue mau cerita dulu nih. Data YouTube mengatakan 80% lebih penonton di channel si paling football manager ini cuma nonton aja tapi nggak subscribe. Nah, gue tahu nih banyak teman-teman netizen yang cuma mampir nonton aja tapi belum subscribe. Maka dari itu, gue minta tolong nih buat abang, temen, kakak, tolong di subscribe juga. Gampang kok, tinggal klik tombol subscribe. Habis itu klik gambar lonceng. Gratis dan nggak rugiin pula, justru menguntungkan buat teman-teman semua karena bisa langsung terupdate dengan video-video terbaru channel gue. Oke, kembali lagi ke video. Oke, jadi langsung aja ya. Gue ambil contoh, gue pakai tim yang lemah ya di Liga Inggris, Sheffield United ya. Di sini kan kita tahu timnya nggak terkenal, dia tim lemah gitu ya. Jadi sangat mungkin kedalaman squadnya juga cetek gitu ya, nggak dalam gitu, squad depth-nya itu cetek gitu. Nah, gue sengaja ngambil Sheffield United supaya bisa memberikan contoh ekstrim yang kurang. Nanti akan gue bandingkan dengan Manchester City, contoh ekstrim yang bagus, yang kedalaman squadnya bagus gitu ya. Nah, pertama gimana sih cara kita melihat kedalaman squad kita? Jadi klik ini gambar logo ini ya, logo tim kita, terus habis itu pilih tim report gitu ya. Nah, habis itu kan ya ada beberapa fitur nih, tim summary, suggested 11, squad depth, team stats, dan dynamics. Nah, kita pilih yang squad depth. Nah, di sini kan ada dua gambar ya, yang kiri gambar lapangan dan beserta susunan pemain, terus ada warna oranye, kuning gitu ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah nama pemainnya. Jadi itu kan ada warnanya nih. Warna yang paling buruk tuh merah, makin merah itu makin jelek kedalaman squadnya. Jadi ada merah, ada oranye, terus kemudian kuning, nanti hijau muda, hijau tua, dan hijau tua banget gitu ya. Nah, ini gue kasih contoh yang jelek dulu. Gue kasih contoh tim yang kedalaman squadnya cetek di sini. Bisa kita lihat di sini dari posisi kiper. Kiper di sini ada Ivo Garbik gitu ya. Di sini di sebelah kiri itu kiper warnanya kuning ya, kedalaman squadnya kuning. Lalu di sebelah kanan ada nama 4 kiper gitu ya, Ivo Garbik, Foderingham, Davis, sama Amisah. Pertanyaannya lah, kan dia punya 4 kiper, berarti sebetulnya kedalaman squadnya udah lumayan dong, ada 4 kiper. Jawabannya salah. Betul, memang ada 4 orang yang bisa jadi kiper, tapi kemampuannya biasa semua. Jadi kedalaman squad itu tidak hanya jumlah personilnya yang jadi pelapis cadangan dari pemain inti, tapi juga kualitasnya. Nah, kalau di Sheffield United di posisi kiper ini dia warna kuning karena kiper intinya ability-nya hanya bintang 3, kiper cadangannya ability-nya hanya 2,5 bintangnya. Kalau seandainya Foderingham ini bintang 3 aja, jadi kiper inti sama kiper cadangan sama-sama bintang 3, nah itu udah hijau gitu. Jadi itu sudah standar minimal banget suatu tim tuh memiliki kedalaman kalau paling nggak ada 2 pemain di posisi yang sama, minimal skill ability-nya bintang 3-nya ada 2 orang. Kayak gitu guys. Nah, kalau di sini Ivo Garbik kan 3, Foderingham cuma 2,5. Ya udah, kedalaman timnya jadi kuning gitu. Jadi dia tidak cukup bagus gitu ya. Tim ini memang secara jumlah pemain kedalamannya ada tapi kualitasnya tidak gitu. Begitu juga di posisi-posisi lain ya. Gua ambil contoh yang bek kanannya nih.
Jayden Bogle. Ini hanya 2,5. Cadangannya juga ability-nya G Baldock juga 2,5, makanya dia orange gitu. Nah kalau yang back tengahnya ini kuning ya kan, ini mirip kayak yang goalkeepernya. Pemain intinya yang bagus J Egan, bintangnya 3. Cadangannya Ahmed Hozik 2,5, Trusty 2,5, yang lainnya 2,5 semua gitu. Jadi secara jumlah memang tercukupi kedalamannya, tapi secara kualitas enggak. Dan begitu juga posisi-posisi lainnya ya. Gelandang bertahannya ini juga cuma 2,5 tim intinya, cadangannya 2,5. Terus gelandang tengahnya juga begitu, hanya 2,5 aja ability-nya. Bahkan posisi striker gitu juga yang paling bagus hanya 2,5 aja sih, Ben Brereton Diaz gitu. Nah ini gue ambil contoh tim yang kedalaman squadnya buruk, kualitasnya buruk gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya, kalau udah begini gue mesti ngapain? Misalkan gue emang sengaja pilih ngelatih tim yang kurang, tim yang cupu, tim yang mediocre, terus ngapain? Ya lu harus cari pemain yang kualitasnya paling nggak bintang 3 atau lebih gitu ya, supaya nanti kedalaman squadnya bisa berubah jadi hijau gitu. Minimal dikuningin deh nih, yang oren-oren gini nih minimal dikuningin gitu, atau kalau bisa sekalian jadi hijau gitu. Caranya gimana ya, nanti kamu cari aja pemain yang bagus gitu ya. Kalau duitnya kurang terus gimana? Cari pemain yang free transfer. Nah video tentang pemain-pemain bagus yang free transfer udah gue bikin videonya yang ini gitu. Terus cara gue bisa beli pemain gimana, videonya juga udah ada yang ini. Lalu cara beli pemain biar lebih murah itu juga udah ada caranya di sini. Terus gimana caranya beli pemain yang bagus gitu ya, sesuai keinginan kita, caranya ada di sini. Terus kita juga bisa pinjem pemain dari klub lain, caranya gimana, ada di video yang ini gitu ya guys. Gue udah cukup banyak bikin video, jadi kalian tinggal tonton aja habis semuanya biar langsung jago. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang bagus ya. Kita pergi ke Manchester City. Oke, sekarang kita udah di Manchester City ya. Langsung aja kita buka tim reportnya tentang squad depth. Nah, di sini bisa kita lihat kan, Manchester City mayoritas sudah hijau. Hijaunya hijau gelap, hijau terang gitu ya. Hanya posisi kiper aja yang kuning gitu ya, sama wingback left dan wingback right yang oranye gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat posisinya yang hijau dulu deh, yang contoh bagus. Di sini ada Erling Haaland bintang 5 gitu kan. Cadangannya Julian Alvarez bintang 3. Nah, itu udah hijau gitu. Jadi seperti yang tadi gue bilang, hijau itu kalau pemain ada minimal 2 pemain yang bintangnya 3 atau di atasnya. Nah, ini Manchester City, Haaland, cadangannya Alvarez gitu ya. Terus posisi yang hijau terang nih, hijau yang bagus, itu kayak AMC-nya ini bagus banget ya. Berarti pemainnya banyak pemain berkualitas di posisi ini yang seperti kita tahu ya. Kevin De Bruyne bintangnya 5 gitu. Bernardo Silva bintangnya 4,5. Phil Foden bintangnya 4 juga. Jack Grealish 3,5. Jadi ini sudah ada lebih dari 2 orang ya, bahkan ada 3 orang yang status bintangnya itu di atas 3. Jadi udah hijau banget nih gitu. Begitu juga di posisi sayap kiri AML, attacking midfielder left juga gitu. Phil Foden bintang 4, Jack Grealish bintang 3,5, Kevin De Bruyne 3,5. Jadi hijaunya hijau bagus gitu ya, hijau terang gitu. Terus begitu juga gelandang tengahnya juga seperti itu. Gelandang bertahannya pun gitu ya, ada Rodri, ada John Stones, ada Mateo Kovacic. Itu semuanya kan bintangnya di atas 3, jadi hijaunya terang banget. Begitu juga dengan posisi back gitu. Nah, kiper, posisi kipernya dia kuning karena itu tadi yang gue pernah jelaskan di awal video, bahwa memang Ederson bagus banget nih bintang 4,5, tapi cadangannya itu jomplang gitu, nggak ada yang nyampe bintang 3. Stefan Ortega, Zach Steffen, Scott Carson itu
hanya bintang 2 gitu. Jadi kalau kalian main pakai Manchester City, carilah kiper cadangan yang bintangnya paling enggak bintang 3 gitu, sehingga di sini posisi GK-nya nggak lagi kuning tapi bisa jadi hijau. Jadi seperti itu guys penjelasan tentang kedalaman suatu tim ya, atau squad depth gitu ya. Jadi videonya itu aja ya. Makasih udah nonton gitu ya. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Nanti gue bantu coba jawab sebisa gue gitu ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa iseng-iseng aja browsing di kolom komentar berbagai video gue. Gue sering banget jawabin komentar teman-teman yang bertanya di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu kalian bisa menemukan sesuatu hal yang kalian bingungin gitu. Tapi kalau kalian males ribet, tulis aja di kolom komentar, nanti juga gue baca dan gue akan bantu coba jawab sebisa gue gitu ya. Terus jangan lupa beristirahat teman-teman. Gue tahu kalau main FM tuh bikin lupa waktu. Jangan lupa istirahat, tetap belajar, tetap ingat kerjaannya, ingat anak, ingat istri ya, ingat pacar, suaminya juga, siapa tahu kalian cewek nih ya. Main FM juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Jangan lupa like, share, komen, terus subscribe juga gitu. Burung dan burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.